Kenan? Sudah, Kak. Sudah ya. Baik, kita mulai ya untuk materi hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi kita akan masuk ke pertemuan 12. Kita akan masuk ke anggaran kas. Nah, anggaran kas ini sebelumnya sempat kita singgung di materi anggaran piutang, anggaran utang ya, kemudian anggaran komprehensif. Nah, tentunya kas itu menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan karena memang kas inilah yang akan digunakan untuk menggerakkan perusahaan, gitu ya. Kapan perusahaan itu akan melakukan produksi, pembelian, ya, pembayaran itu semuanya akan tergantung dengan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, berbicara tentang anggaran, tentunya ini sifatnya proyeksi, persiapan, rencana untuk periode yang akan datang atau tahun yang akan datang. Nah, di dalam anggaran ini tentunya kita akan memilih gitu ya, menentukan rencana gitu kegiatan dari perusahaan ini baik barang atau jasa. Jadi kita persiapkan, proyeksikan penerimaan maupun pengeluaran untuk kas dalam periode tertentu di masa akan datang. Nah, dari tiga definisi ini hampir sama ya, melihat bagaimana proyeksi atau estimasi dari kas satu perusahaan pada periode tertentu atau di masa akan datang. Posisi kas ini akan sangat menentukan ketika perusahaan itu akan melakukan penjualan atau pembelian ya. Jadi kapan posisi kas pas bulan, misalnya bulan Januari, pas kasnya berapa gitu ya, bulan Februari berapa, nah itu akan bisa dilihat ya. Jadi kurang lebih dia merupakan suatu proyeksi atau estimasi terhadap posisi kas pada periode tertentu. Itu definisinya. Kemudian tujuannya apa ya? Nah, tujuan dari pembuatan anggaran ini tentunya hampir sama dengan anggaran-anggaran yang lain ya, hanya saja ini dikhususkan kepada kas. Yang pertama untuk mengetahui posisi kas, kemungkinan posisi kas ya, sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Artinya anggaran ini bisa melihat gitu ya, kemungkinan posisi kas pada bulan tertentu misalnya Januari atau Februari atau Maret itu berapa ya. Nah, kemudian dari posisi ini apakah saldo kas itu defisit atau surplus. Nah, tentunya dari mana kita bisa melihat saldo kasnya defisit atau surplus itu bisa dilihat dari rencana penerimaan atau pengeluaran kas dari kalau penerimaan berarti kan penjualan ya. Nah, penjualan itu dengan tunai atau kredit akan kelihatan. Kemudian pengeluarannya dari mana? Pengeluarannya dari pembayaran-pembayaran ya atau pembelian. Nah, dari sini apakah posisinya itu surplus atau defisit. Nah, ketika bisa melihat kondisi kas ini, maka akan diketahui kebutuhan besarnya kebutuhan kas itu berapa pada saat tertentu, gitu ya. Nah, dalam kondisi posisi kas yang lebih atau surplus, itu bisa kita rencanakan pada bulan tersebut untuk investasi atau menambah peralatan atau investasi yang lain ya. Tapi sebaliknya, ketika kondisinya defisit, berarti kita perlu menambahkan modal. Jadi kapan perlu disuplai atau disupport dana lagi ya. Apakah dari modal sendiri dari pemiliknya atau dari pinjaman dari bank atau lembaga keuangan ya. Nah, tentunya di dalam anggaran ini juga bisa dilihat saat kredit itu bisa dibayar ya. Nah, dalam hal ini misalnya gini, kapan kelebihan dana ya, nah itu bisa dilakukan pembayaran. Di samping juga sesuai dengan schedule dari pembayaran ya. Nah, tentunya ketika kita memiliki penjualan yang cukup tinggi, sedangkan pembayaran rendah, itu adanya surplus ya, kelebihan kas ya. Nah, saat itulah bisa kita gunakan untuk membayar kredit atau cicilan yang misalnya kita membahas minggu lalu terkait dengan
pembelian secara kredit yang dengan waktu 10 hari diberikan diskon pembelian ya, nah itu bisa menggunakan surplus kas ini ya. Kemudian anggaran ini bisa digunakan sebagai alat pengendalian ya, sama dengan anggaran yang lain tentunya pengendalian. Jadi ketika kita sudah mengetahui anggarannya, rencananya, kita tahu posisi kasnya ya, ketika terjadi sesuatu yang di luar rencana di satu bagian atau bidang, misalnya ada pembelian yang atau permintaan dana yang lebih gitu ya. Nah, kita bisa melihat posisi kasnya ada atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada itu jangan dipaksakan, atau kalau misalnya memang harus mengeluarkan kas ini, nah dari mana sumbernya itu bisa dicarikan. Itu ya tujuan dari anggaran kas. Nah, bagaimana kita menyusun ya tahapan penyusunannya? Yang pertama kita akan menyusun ya, menyiapkan estimasi atau perkiraan penerimaan kas kita ya, baik dari penerimaan operasional maupun non operasional. Dari sini misalnya kita melihat sumber pemasukannya dari mana saja ya, di samping dari penjualan produk atau jasa ya. Nah, itu kita estimasi, kemudian estimasi pengeluarannya ya. Nah, dari pengeluaran ini baik operasional maupun non operasional kita sandingkan ya. Penerimaan sama pengeluaran ini selisihnya apa, surplus atau defisit ya. Nah, ketika dia surplus, artinya kelebihan yang memang tidak akan digunakan atau idle, nah ini bisa digunakan untuk investasi ya. Nah, kemudian kalau dia defisit ya, tentu kita akan mencari dari mana kita memenuhi ya, misalnya dari pinjaman tadi gitu ya. Dan setelah kita mengetahui estimasi penerimaan, pengeluaran ya, kemudian surplus atau defisit, kita cari alternatifnya, alternatif investasi atau alternatif pinjaman, maka kita akan melihat kembali ya, kita menyusun kembali keseluruhan tadi ya, sehingga setelah kita cross check tadi, maka baru kita bisa menyusun anggaran kas secara sempurna ya, atau lebih baik. Nah, kemudian anggaran penerimaan tentunya dari mana ya? Dari mana saja pemasukan kas ya? Tentunya dari penjualan. Nah, penjualan ini apakah penjualan tunai atau kredit? Nah, tentunya kan berbeda ya. Kalau penjualan kredit berarti penerimaannya tidak pada saat penjualan gitu ya. Kemudian dari penagihan piutang ya, ketika kita penjualan kredit ada jatuh tempo piutang. Kemudian penjualan aktiva tetap. Nah, tentunya perusahaan itu kan tidak ketika aset-aset atau peralatan atau aktifanya sudah cukup lama itu akan dijual ya. Nah, dari penjualannya ada pemasukan kas. Kemudian ada penanaman investasi dari pemilik atau pemilik saham ya. Adanya pemasukan kas itu ya. Atau ada juga pinjaman utang ya, ada pinjaman dari pihak lain yang akan dibayar dari pemasukan. Kemudian misalnya ada penerimaan sewa ya, misalnya kita memiliki gedung yang kita sewa ya. Kemudian ada pendapatan lain, misalnya pendapatan dari dividen gitu ya, atas investasi kita itu menjadi sumber pemasukan. Pengeluaran sebaliknya ya, jadi pengeluaran baik dari operasional, nih, bahan baku, tenaga kerja, overhead itu pengeluaran operasionalnya, kemudian pengeluaran administrasi, pembayaran gaji, ya, administrasi yang lainnya, kemudian untuk misalnya perusahaan membayar jasa konsultan itu pembayaran juga ya, pengeluaran. Nah, untuk pembelian aktiva ya, ketika kita mau replace mesin-mesin, nah itu kan membeli pengeluaran kas ya. Kemudian kebalikan dari kita mendapatkan pembayaran utang, kita membayar utang kepada perusahaan. Kemudian pembayaran kembali investasi ya, ketika kita melakukan kita mengeluarkan saham, ada pembayaran dividen misalnya ya, atau kita menyewa gedung, atau pajak kita bayar, itu pengeluaran ya. Jadi ada beberapa pengeluaran yang akan mengurangi kas kita. Nah, ketika kita membuat suatu keputusan untuk melakukan pinjaman ya, atas kekurangan defisit dari kas ini, maka kita akan membuat schedule transaksi finansial ya, penerimaan pinjaman atau pembayaran pinjaman. Nah, di sini tentunya
akan sangat tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Apakah pinjaman ini dia akan menggunakan bank atau lembaga keuangan atau menambah modal dari owner atau pemegang saham ya, itu akan berbeda di dalam pembayarannya ya. Nah, pembayaran ini tentunya akan ada bunga gitu ya, pokok dan bunga. Ada juga yang misalnya keterlambatan dikenakan denda ya. Nah, pinjaman pembayaran atau schedule ini itu juga akan sangat tergantung atau diperlukan informasi tambahan ya. Misalnya estimasi saldo kas tahun sebelumnya berapa gitu ya. Kemudian persediaan kas minimum atau kas bersih atau safety cash balance-nya berapa ya. Itu wajib diperhatikan di dalam menyusun ini. Kemudian penerimaan pinjaman dan pembayaran pinjaman dan bunga. Itu akan menentukan dari schedule transaksi ini. Nah, dari teori tadi, ya materi tadi kita coba melihat ilustrasinya ya. Di contoh ini adalah PT Yuda ya dalam 6 bulan pertama tahun 2003. Yang pertama kita lihat dari estimasi penerimaan. Nah, penerimaan ini kita bagi menjadi penerimaan atas penjualan tunai, kemudian penerimaan piutang dan penerimaan lain-lain. Misalnya penerimaan bulan Juni ya, penjualan tunai bulan Januari itu 400.000, kemudian Februarinya 500.000, Maret 730.000 ya, kemudian Aprilnya 960, Mei-nya 800.000 dan Juninya 900.000. Kemudian penerimaan piutang ya, Januarinya 400.000, Februari 500, Maret 650, April 760, Mei 660 dan Juni 610. Kemudian penerimaan lain-lain Januari, Februari itu 200.000, Maret 220, Aprilnya 180.000, Mei 140.000 dan Juni 124.000. Itu dari penerimaan ya. Kemudian pengeluaran pembelian bahan mentah itu Januari, Februari, Mei dan Juni itu 600.000, Maret dan April 500 dan 550.000 ya. Kemudian ada pembayaran upah buruh bulan Januari, Februari, April dan Mei itu 250.000, Maret dan Juni 200 dan 300.000. Kemudian biaya penjualan Januari, Maret, April itu 200.000, Februari 300.000, Mei 250.000 dan Juni 230.000. Kemudian biaya admin Januari, Februari itu 350.000, Maret, April, Mei itu 400, Juninya 420. Dan pajaknya 100.000 di bulan Maret. Nah, di dalam penerimaan dan pengeluaran itu terjadi surplus dan defisit ya. Nah, kemudian terhadap defisit yang terjadi pada bulan Januari, terhadap defisit itu dilakukan peminjaman ya ke Bank Mandiri. Yang Januari 360, kemudian Februarinya 330. Nah, kemudian dilakukan pembayaran bunga ya, 2%. Dengan pembayaran pokoknya dilakukan April 200.000 dan sisanya Mei sisanya ya 490.000. Nah, estimasi saldo kasnya 100.000 dan persediaan minimum 50.000. Nah, dari ilustrasi ini kita lihat di tabelnya ya. Nah, tentunya pertama kita lihat penjualan tunai. Ya, penjualan tunai seperti tadi yang saya sampaikan ya, pertama penjualan tunai, kemudian penagihan piutangnya dan penerimaan lain itu di total ya, per Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei dan Juni ya. Kemudian pengeluaran kasnya, di kasnya ada pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya penjualan, biaya admin ya, dan pajak ya, itu di total ya. Kemudian jadi jumlah pengeluaran. Nah, di
terhadap penerimaan dan pengeluaran ini kemudian dikurangkan atau diselesaikan ketika untuk melihat surplus atau defisit ya. Nah, seperti di contoh tadi soal tadi bahwa terjadi defisit di bulan Januari dan Februari sehingga pada bulan inilah dilakukan peminjaman ya. Dan bulan lainnya adalah surplus. Nah, terhadap pinjaman ini itu akan dibuatkan schedule penerimaan pinjaman dan pembayaran pinjaman bunga ya. Dari saldo kas awal tadi ya, kas awalnya kan 100.000 ya. Kita lihat Januari dulu ya. Januari diterima kredit 360.000. Jadi ada apa? Kas yang tersedia 460.000 karena pada bulan Januari itu defisit maka dikurangkan. Nah, pada saat bulan Januari kan kita mendapatkan pinjaman 360.000 ya. Sehingga 2% kali 360.000 jadi 7.200. Jadi ada pembayaran ya. Kurangkan. Jadi saldo akhirnya 52.800. Nah, ini digunakan ke saldo kas awal Februari. Kemudian mendapat pinjaman 330.000 ya. Tinggal kas yang tersedia 382.800. Kemudian defisit 300.000 ya. Nah, kemudian karena ada tambahan utang ya, pinjaman, jadi totalnya menjadi 690.000 dikalikan 2% itu menjadi 13.800 ya. Nah, ini 65.000 ini menjadi saldo awal bulan Maret. Karena tidak ada pinjaman, itu tetap 69.000 surplus ya 200.000. Jadi nah ini bunganya sama karena bulan Maret tidak ada tambahan ya 13.800, jadi saldonya 25.200 itu menjadi saldo awal bulan April. Nah, ada schedule pembayaran bulan April ya 200.000. Jadi saldo atau kas yang tersedia 5.200 ya. Kemudian surplus 500.000. Nah, bunganya yang dibayar kenapa berkurang? Karena sudah ada pembayaran ya. 4.000. Jadi sisanya 490 dikalikan 2% adalah 9.800. Saldo yang tersisa adalah 545.400 ini menjadi pada awal Mei. Kemudian ada pembayaran sisa utang 490 itu menjadi 55.400. Kemudian surplus 100.000, saldo akhirnya 155.400. Kemudian dia menjadi saldo awal di Juni 55.400 ya. Kemudian ada surplus 144 ya menjadi 299.400 ya. Itu saldo akhir ya. Kemudian dari tabel ini kita masukkan ke dalam anggaran kasnya ya. Anggaran kasnya saldo kas awalnya berapa gitu ya. Kemudian ditambahkan penerimaannya ya, penerimaan kas bulan tadi dari Januari sampai Juni ya. Itu ditambahkan ya penerimaan ya, kemudian kas keseluruhan dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan kas pengeluaran kas ya. Dan kas sesuai dengan tadi pembayaran baku, upah, penjualan, admin ya, bunga, pajak, pembayaran utang itu menjadi total jumlah pengeluaran. Kemudian selesainya kita selesaikan menjadi saldo akhir ya 52 sama dengan yang tadi ini ya, saldo akhir dari ini ya di schedule penerimaan pinjaman. Jadi kita susun anggaran kasnya berdasarkan penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas dan schedule penerimaan pinjaman atau pembayaran pinjaman. Itu yang bisa saya sampaikan ke materinya. Nah, sebelum kita melanjutkan nanti ke latihannya, kita diskusi terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya atau masih ragu dari penjelasan saya tadi ya. Jika ada yang kelewatan atau terlewat, bisa ditanyakan. Silakan.
Silakan kalau ada yang masih ragu atau bisa juga dikaitkan dengan tugasnya ya. Tugas usahanya ini kan terkait kas ya. Anggaran kasnya seperti apa, sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian apa pengeluarannya berapa, penerimaannya berapa perkiranya, itu bisa ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, menurut Bapak, mungkin nggak perusahaan yang besar, terutama perusahaan terbuka yang sudah listing di Bursa Efek, itu kalau membuat anggaran kas tuh sampai defisit gitu, Pak? Karena kan kalau menurut saya, kas yang saya lihat di neraca perusahaan terbuka itu kan gede-gede, Pak, yang MM-an, bahkan sampai ada yang triliunan. Nah, menurut Bapak, mungkin nggak perusahaan itu sampai defisit gitu kasnya, Pak? Habis terutama perusahaan terbuka. Lalu yang kedua, bila mana perusahaan itu defisit, lalu dan kayak berutang gitu, menerima kredit dan tetap dia defisit, itu gimana, Pak ya? Tapi kalau sepertinya kalau di secara real itu nggak mungkin sih, Pak. Tapi kalau seandainya setelah nerima utang itu defisit lagi di anggarannya, itu bagaimana, Pak ya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Anan. Terkait dengan defisit mungkin enggak gitu ya. Nah, sebenarnya kas itu kan gini, ini kan anggaran gitu ya. Kita ini anggaran, kita sudah membahas anggaran apa penjualan ya, anggaran penjualan, kemudian anggaran bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, kemudian anggaran utang piutang. Nah, dari semua anggaran rencana anggaran itu perusahaan itu kan menyusun gitu ya, menyusun semua divisi itu menyusun rencananya, kemudian diserahkan ke bagian manajer atau pemimpin top manajemennya, kan dilihat ya. Makanya pada saat menyusun itu dari semua anggaran disusun, misalnya penjualannya berapa targetnya gitu kan, kemudian pembelian bahan baku berapa, pembayaran tenaga kerja berapa, overhead berapa, kemudian pembayaran pengeluaran lainnya berapa. Nah, di situ kan dilihat. Mungkin nggak defisit, mungkin sangat mungkin defisit dari awalnya, kan kita estimasi dulu nih ya. Nah, defisitnya kenapa? Karena ternyata misalnya penjualannya itu tidak bisa menutupi pengeluaran di bagian lain ya. Jadi misalnya mungkin bulan Januari karena sepi penjualannya targetnya sedikit, tetapi bulan Januari itu pengeluarannya kan tetap ya, misalnya pembelian tetap ya, pembayaran gaji tetap ya, sehingga posisinya defisit. Nah, dari mana sumbernya? Karena defisit berarti kan harus dicari ya. Ini kan kita membahas pada saat penyusunan anggaran ya. Jadi ketika defisit kita harus mencari sumbernya. Nah, ketika dari penjualannya sekian targetnya, kemudian pembayaran yang sudah fix cost-nya, gaji segala macam sudah pasti itu dikeluarkan, itu harus tetap mencari pinjaman. Nah, pinjaman dari mana? Nah, bisa dari apakah perusahaan akan menambahkan modal dari ownernya, itu kalau perusahaan keluarga misalnya, atau yang belum listing di atau bukan saham gitu ya. Dari mana sumbernya? Dari dia mencoba mencari. Nah, apakah mungkin dia tidak dapat gitu? Misalnya ketika kebutuhan dananya cukup besar, misalnya miliaran gitu ya, kemudian dia tidak mendapatkan pinjaman, bagaimana dia menyiasati? Nah, itulah pentingnya anggaran tadi. Jadi dari defisit ini, mana kira-kira penyebab terbesarnya dari mana? Apakah ada
anggaran, misalnya anggaran promosi yang terlalu tinggi gitu ya, kemudian ada anggaran pembelian mesin-mesin yang baru misalnya, nah itu kan bisa dilihat di list lagi yang tadi saya sampaikan di apa namanya sumber penerimaan dan pengeluaran itu mana yang kira-kira penyebab defisitnya tadi gitu ya. Nah itu yang dirasionalisasi misalnya. Jadi dikurangkan dulu dia. Sehingga ketika sudah dia match gitu ya, baru kita susun ke anggarannya. Gitu Anan. Jadi bukan berarti anggarannya itu menjadi defisit, tidak. Ya. Pada saat penyusunannya itu menjadi defisit, nah ketika defisit itu seperti apa dia memenuhinya gitu. Gitu Anan. Silakan ditambahkan atau ditanggapi. Berarti dengan kas misalkan yang besar, Pak, misalkan ada 100 M, Pak, itu kemungkinan anggaran kasnya itu defisit berarti, Pak, ya? Itu kemungkinannya itu besar atau kecil, Pak, ya? Gimana? Kalau di perusahaan terbuka itu kasnya itu bisa sampai 100 M bahkan lebih, Pak. Nah, kalau misalkan mereka buat anggaran kas, itu berarti kemungkinan defisit kan, Pak, ya? Seperti yang Bapak tadi bilang. Lalu yes, ya. berarti sebenarnya kita bisa nggak ngelihat dari fixed cost-nya aja, Pak? Karena kan kalau variable cost kan tergantung kondisi juga. Seperti itu, Pak. Nah gini, anggaran, jadi kan gini, dia menyusun anggaran dari Januari sampai Desember gitu ya. Januari Desember. Nah pada saat penyusunan ini, semua divisi sudah membuat rencananya gitu ya. Divisi bagian produksi, bagian marketing, bagian keuangan, di bagian HRD, dan semuanya buat anggaran gitu kan. Nah, semua rancangan anggaran yang dibuat masing-masing departemen itu akan dipilah penerimaan dan pengeluaran gitu ya. Nah itu dilihat mana yang lebih besar. Kalau misalnya defisit seperti yang Anand tadi katakan, berarti apakah dibiarkan gitu ya. Kalau dibiarkan berarti kan ada yang tidak akan terbayar kan, ya nggak? Misalnya penyebab dari defisitnya apa? Misalnya pembelian mesin gitu ya. Berarti tidak mungkin melakukan pembelian mesin saat itu, gitu ya. Nah, atau opsi yang lain adalah dia mencarikan pinjaman, meminjam ke bank atau yang lain, atau menjual saham misalnya, untuk menutupi defisit itu. Jadi misalnya di Januari itu harus ada opsi lain ya. Ada kayak contoh tadi ya, jadi dia minjam dari bank. Dia minjam dari Bank Mandiri sebesar 200.000 atau 300.000 misalnya. Jadi untuk menutupi defisit tadi. Nah, kalau misalnya dibiarkan berarti akan ada kegiatan yang tidak terbayarkan. Seperti itu, Anand. Jadi bisa saja dibiarkan defisit ya. Berarti pada saat Januari belum bisa melakukan yang menyebabkan defisit tadi. Sebelum misalnya di switch gitu ya, ditukar mana yang bisa di hold dulu, mana yang diprioritaskan gitu Anand. Berarti dengan kas yang besar, kemungkinan aja menyusun anggaran kasnya itu defisit, Pak, ya? Gini, maksudnya gimana? Kan perusahaan punya kas besar dah, kita anggap, Pak, ya, 100 M. Ya. Saya nanya, saya bingung, mungkin nggak perusahaan yang punya kas gede dalam menyusun anggaran kas itu kemungkinan dia defisit sampai defisit gitu, Pak? Atau kecil kemungkinannya? Kemungkinan ada. Dia memiliki, ya gini, dia maksudnya walaupun dia punya kas besar gitu, tapi kok dia defisit gitu ya? Iya, Pak, maksudnya kemungkinan dia defisitnya itu gede atau kecil, Pak, ya? Kalau menurut Bapak? Ya, kalau logikanya gini, Anan. Kalau kita punya uang gitu ya, kita punya uang banyak, harusnya nggak mungkin defisit gitu ya, harusnya. Tapi kan gini, uang yang kita miliki ini sebagai owner ya, mau nggak kita tambahkan ke perusahaan kita gitu ya. Nah,
Tapi kalau perusahaan sudah memiliki kas yang cukup besar, nggak mungkin dia defisit, kecuali dia memang tadi pada bulan-bulan tertentu apa namanya pengeluarannya terlalu besar dia daripada pemasukannya, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, bagian penjualan menargetkan penjualan Januari sampai Desember gitu. Ternyata di bagian produksi, ya, dia membuat produksi yang lebih besar, atau harusnya kan tidak ya, harusnya produksi dia mengacu ke penjualan, itu sudah kita bahas ya. Atau misalnya gini, penjualan sudah kita pastikan ya, sudah rencana sudah ada, kemudian di bagian gaji sudah tetap gitu ya. Kemudian misalnya ada anggaran untuk iklan ya, anggaran iklannya terlalu besar gitu ya. Dan itu misalnya anggaran iklan dibuat di bulan Januari yang cukup tinggi. Kenapa di Januari? Karena dampaknya kan tidak pada saat bulan Januari ya. Iklan itu kan investasi misalnya. Januari kita berikan, mungkin kita dapatnya di bulan Agustus gitu ya. Nah, ketika dia iklannya besar, sedangkan Januari penjualan sedikit kan defisit ya. Pemasukannya akan sedikit, tapi pengeluarannya besar seperti itu. Nah, dengan kondisi defisit ini, apakah mau dibiarkan defisit atau dicarikan sumber? Nah, kalau dicarikan sumber itu dia mau minjam apa dari ownernya gitu, anak. Apa seperti itu. Bukan berarti dibiarkan apa dia, bukan berarti gini, punya kas besar defisit nggak gitu. Kalau kasnya ada nggak mungkin defisit dia gitu. Gitu, anak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin bisa gini ya, atau kalau perusahaan asetnya banyak gitu ya, kasnya sedikit bisa saja kan, karena asetnya tidak dalam cash ya, asetnya dalam bentuk mesin atau fisik bangunan atau tanah atau properti ya, nah bisa aja cashnya sedikit ya. Tapi dalam menyusun anggaran, nah itu surplus sama defisitnya dilihat dari perbandingan pengeluaran dan penerimaannya, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Silakan yang lain ya, yang mau menambahkan atau memberi sharing atau tambahan komen dari pertanyaan tadi ya, silakan. Atau dari latihan tadi, dari contoh soal tadi, kalau masih ada yang tidak ketemu angka-angkanya, boleh ditanyakan. Pak, izin bertanya. Silakan Mira. Di PPT itu kan dalam soal itu kan ada di soalnya itu kan terdapat penagihan piutang, Pak ya. Tetapi di pembahasannya itu tidak dibuatkan schedule penerimaan piutang. Apakah boleh tidak dibuat, Pak? Apakah diperkenankan untuk apabila di soal itu ada penagihan piutang? Apakah boleh tidak dibuat schedule tapi angkanya itu langsung dimasukkan ke dalam anggaran penerimaan dan pengeluaran, Pak? Baik, Mira. Nah, itu soal ini kan seperti yang saya sampaikan, nah itu terkait dengan piutang ya. Sebenarnya soalnya sama, ya. Kas sama piutang itu harusnya jadi satu gitu ya. Jadi soalnya sebenarnya jadi satu. Nah, di dalam ujian nanti akan kita buat jadi satu dia, ya. Jadi kas piutang, jadi soalnya sama, sehingga schedule itu dibuat duluan. Karena schedule piutang dibuat, itu masuk ke kasnya. Hanya saja di dalam soal ini latihan, boleh tidak dibuat, angkanya dimasukkan gitu ya.
Tapi kalau mau melihat biar kecil kemungkinan salah, bagusnya dibuatkan schedule piutangnya. Karena ada penjumlahan soalnya ya. Kan dia apa namanya penjualannya di bulan yang sama gitu ya. Kemudian diterimanya kan bulan berikutnya itu harus di total ya. Jadi ada tabelnya di sana gitu ya. Jadi kalau mau mudah sebenarnya dari menjawab di latihan piutang yang 2 minggu lalu ya, itu bisa dipakai sebenarnya untuk membuat mendapatkan angka piutang yang di bulan piutang tertagih di bulan yang ditentukan. Gitu Mira. Nggih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti yang Iya, sama-sama. kalau dimisalkan nanti soalnya pas UAS misalnya gitu soalnya mengenai kasnya ini apabila ada penagihan piutang dan pembayaran utang nanti keduanya sama-sama dibuat untuk schedule-nya Pak ya nanti di mana angka-angka dari schedule-nya itu tetap dari sanalah nanti akan dimasukkan ke penerimaan dan pengeluaran kas seperti itu Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi dari schedule piutang yang kita buat, nanti saldonya berapa, nah itu akan masuk ke kasnya. Seperti itu. Menjadi satu kesatuan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Silakan yang lain, masih ada. Izin bertanya, Pak. Silakan. Begini, Pak, kan tadi saya sempat searching juga di Google mengenai anggaran kas ini. Eh, Penyusunannya tuh ada dua, Pak. Jadi bisa buat anggaran kas untuk jangka pendek dan juga ada anggaran kas untuk jangka panjang. Nah, misalnya perusahaan ini membuat anggaran untuk jangka panjang, Pak, misalnya untuk jangka waktu yang 5 tahun. Apakah perusahaan ini hanya membuat anggaran kas untuk 5 tahun tersebut, ataukah perlu juga membuat anggaran kas untuk per tahunnya, Pak, atau dalam artian jangka pendek? Seperti itu, Pak. Ya, untuk anggaran kas jangka pendek dan jangka panjang ya. Anggaran jangka pendek hitunglah 1 tahun gitu ya. Kemudian jangka panjangnya kita hitunglah 5 tahun. Apakah dia tetap membuat tahunan? Ya, sebenarnya gini, jangka panjang itu kan jangka pendek yang dibuat berkelanjutan gitu ya. Jadi dia membuat selama 5 tahun gitu ya. Misalnya tahun 2000, sekarang kan 2000, kebetulan Desember ya. Desember 2001 kita membuat 5 tahun 2022 sampai 2026 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 26 ya. 2026 5 tahun ke depan. Jadi tetap dibuat per tahunnya sebenarnya, tapi dia digabung ke dalam 5 tahun. Ya, jadi tahun depan itu 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 itu tetap dibuat. Nah, hanya saja anggaran jangka panjang ini sifatnya lebih besar koreksinya ya, besar koreksinya. Tapi kenapa dia membuat jangka panjang? Itu untuk memudahkan investasinya ya. Jadi target investasinya lebih mudah, investasi dan peminjaman kebutuhan dananya. Hanya saja kalau kita jualan kan sumber pemasukan terbesarnya kan dari penjualan ya, dari penjualan barang atau jasa. Itu berasal dari mana? Dari target penjualan. Nah, target penjualan selama 5 tahun itu dia menggunakan apa? Kan kita belajar berdasarkan histori ya, target-target itu berdasarkan data sebelumnya. Nah, bayangkan misalnya kita menentukan 5 tahun, ya.
kondisi COVID sekarang ini kan kita belajar ya nggak? COVID ini kalau misalnya tidak ada bencana pandemi yang seperti sekarang, itu mudah sekali kita membuat rencana jangka panjang 5 tahun gitu ya. Tapi kalau belajar dari sekarang, rencana jangka panjang itu menjadi sangat perlu hati-hati. Tapi namanya rencana boleh saja gitu ya. Nah, artinya kita membuat 5 tahun, kita tetap buat. Berarti copy paste dari anggaran 1 tahun itu dibuat 5 tahun. Nah, itu dikoreksi nanti berdasarkan target penjualannya. Kemudian satu misalnya contoh aja ya, target penjualan itu naik turunnya. Kemudian yang menjadi krusial adalah penyusutan ya, mesin, bangunan gitu ya, mobil, kendaraan, itu usianya berapa. Ketika usianya misalnya 5 tahun, berarti tahun kelima harus diganti gitu ya. Atau 2 tahun misalnya. Berarti tahun ketiga itu udah diganti kan, ada pembelian aset gitu ya. Gitu. Perbaikan apa misalnya. Jadi atau peminjaman penghutang gitu ya. Jatuh temponya tahun berapa itu bisa kita bayar. Ya itu berkelanjutan memang. Jadi anggaran kas jangka pendek, jangka panjang itu sama saja. Artinya jangka panjang itu adalah gabungan dari anggaran jangka pendek. Itu Ayu Putri. Silakan ditambahkan atau ditanggapi. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sebenarnya alangkah lebih baiknya Pak ya, jika perusahaan itu kalau membuat anggaran itu lebih baik 1 tahun aja Pak ya, berarti ya. Untuk 1 tahun, jadi lebih gampang juga dievaluasi untuk 1 tahun tersebut dibandingkan kalau kita membuat anggaran untuk jangka waktu yang sangat panjang seperti itu Pak. Bisa disimpulkan seperti itu. Tapi kita harus lihat dari besar kecilnya usaha ya, gitu ya. Kalau misalnya usahanya kita misalnya toko gitu ya, toko atau restoran yang sifatnya modalnya masih kecil gitu ya, itu jangka pendek. Ya. Tapi kalau properti ya, contohnya properti misalnya, properti itu kan KPR aja puluhan tahun, ya nggak? KPR ini puluhan tahun gitu ya, punya uangnya berputar sangat panjang di sana. Pembangunan juga tidak setahun gitu ya, pembangunan bisa 2 tahun gitu ya. Jadi untuk perusahaan yang industri yang besar, misalnya properti itu misalnya, itu jangka panjang dia. Karena pemasukannya panjang, tenornya gitu ya, pinjaman juga panjang, itu biasanya jangka panjang dia. Seperti itu. Tapi kalau perusahaan yang industri kecil gitu ya, UMKM itu, mikro itu, ya lebih baik setahun saja. Bahkan ada yang 6 bulanan atau bulanan gitu ya. Karena dia perputarannya kecil. Itu ya Putri. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Jadi bisa kita lihat dari skala industrinya ya, skala perusahaannya untuk menentukan jangka pendek, jangka panjangnya. Ya, terima kasih. Silakan yang lain kalau masih ada. Boleh ya, sharing yang lain juga boleh ya. Jadi misalnya mencari informasi lain atau pernah mengalami, bisa sharing di sini. Ada? Atau kita langsung latihan? Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa sambil jalan. Mungkin langsung latihan aja Pak, biar cepat. Ya, baik. Kita latihan ya. Jadi sebelum dari soal ini saya ulang lagi ya, biar pasti. Jadi untuk latihan ini
Nah, ini sebenarnya terkait dengan piutang anggaran piutang sebelumnya ya. Jadi ada saldo PT Megah ya, Juli sampai Desember. Ada saldo piutang Juli 100.000, tetapi piutang netonya 360.000 karena ada apa? Bad debt itu 10% ya. Nah, kemudian yang kita lihat di sini ada saldo kas ya. Saldo kas 1 Juli itu 600.000, kemudian minimum di dalam 400.000. Kemudian penjualan ya, penjualannya Juli 2 juta, Agustus 2,5 juta, September 3 juta, Oktober 2,8, November 3 juta, dan Desember 2,2. Kemudian ini diperhatikan pola penjualannya 70% tunai. Berarti tunai kan itu sudah langsung masuk kas ya. Nah, sisanya 30% itu kredit, tetapi dengan pola 55% bulan penjualan, 30% bulan satu bulan berikutnya, 15% 2 bulan berikutnya. Kemudian other income sama other expense-nya itu langsung disebutkan ya angkanya, tidak ada keterangannya ya. Jadi Juli 500.000 dan 1 juta expense-nya, Agustus 415, pemasukannya pengeluarannya 1,350, September 430, kemudian 800 pengeluaran, Oktober 310, pemasukan pengeluaran 575, November 240, pemasukan pengeluaran 1.25, Desember 200.000 dan 1,350 pengeluaran. Ini disusun anggaran kas. Dari data ini ada yang ragu nggak ininya, kata-katanya? Atau kasus ini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dari penerjemahannya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Kemudian silakan dicoba ya. Kalau mau mudah, saya sampaikan tadi bisa melihat di anggaran piutang latihan sebelumnya, itu bisa dilihat, sehingga tinggal dimasukkan angkanya, diganti persentasenya ya, itu akan mendapat schedule penerimaan piutang ya. Nah, dari sana baru masukkan ke dalam anggaran kasnya. Ya, silakan dicoba ya, dikerjakan ya. Saya buatkan di Google Classroom untuk submitnya.